gimana ada Yesus itu pernah merasa lapar, Matius 21 ya ayat 18 sampai 19. Yesus itu lapar, Yesus kena prank pohon ara, dikirain ada buahnya ternyata enggak ada gitu. Jadi hal-hal itu buat aku bergejolak dan berpikir, ini udah jelas manusia ini. Ada Tuhan kenapa? Iya. Karena kalau namanya Tuhan harusnya maha tahu. Maha tahu, maha segala-galanya ya. Pastinya kan karena Yesus bilang kan Yohanes 17 ayat 3 ya. Engkau mengenal 17 ayat 3. Iya. Pokoknya satu-satunya Allah yang benar dan Yesus itu yang telah engkau utus kan gitu yang aku selalu ingatkan. Jadi Yesus utusan. Kalau utusan berarti yang menganggap Yesus utusan kan di Islam. Betul. Sebagai nabi ya kan. Jadi aku dulu sempat hampir memutuskan untuk mu'alaf. Jadi ya udah aku langsung oh ya udah kalau gitu Pak. Dan dari situ aku pamit. Jadi aku pulang. Nah, di situ aku dalam hati sambil perjalanan pulang ya. Ini pendeta kok bisa ngomong gitu gitu. Iya, kalau kita dengar kan aneh kan. Aneh banget. Karena mereka kan cenderungannya kan justru mempertahankan diri. Ya kan kalau jawabannya mentok biasanya kan hanya dia menjawab imani saja. Nah, betul nah. Jawaban mentok itu. Tapi ini enggak gitu loh. Jadi dia jelaskan memang Bible seperti apa dan alasannya kenapa Bible seperti itu dan beliau bilang kitab suci yang 100% benar Al-Qur'an. Dan beliau itu kan memang orang yang saya kenal baik ya. Beliau itu orang yang semasa saya Kristen tuh ini panutan lah, pendeta panutan gitu ya, salah satu pendeta panutan. Karena sikapnya yang lembut dan selama ini apa yang dia katakan pun sesuai dengan apa yang ada gitu loh. Jadi sesuai apa adanya gitu, bisa dikatakan dia nggak terlalu banyak menutup-nutupi gitu ya. Jadi dia memang apa adanya. Soal Bible pun dia dengan berani transparan ngomong seperti itu kan. Mungkin ada ya di luaran sana yang masih asumsi apa-apa gitu ya. Tapi di situ benar-benar Allah tunjukkan ini loh jalannya gitu. Aku dapat pendeta yang alhamdulillah jujur, walaupun beliau masih belum dapat hidayah ya. Tapi bukan keceplosan kan pendetanya pada saat itu? Enggak keceplosan. Memang tulus kan? Jadi setelah dia bicara aku kan pastiin lagi kan. Jadi aku pastiin lagi kan setelah dia bicara seperti itu. Dan beliau bilang memang iya. Kitab suci Al-Qur'an katanya yang 100% benar. Nah dari situ aku pulang mikir ini ya Tuhan ini bener apa enggak sih gitu ya. Tapi apa yang pendeta ini jelasin kok ya masuk akal gitu. Karena gimana aku ngelihat Bible yang dia jelaskan kan namanya orang Kristen ya dulu kan. Tanya Bible wajar lah tanya ke pendeta. Tapi ketika beliau bicara Al-Quran itu yang benar. Sedangkan aku belum pernah belajar tentang Islam, tentang Al-Quran. Di situ aku bertanya-tanya. Benar nggak sih Al-Quran itu memang benar gitu ya? Terus akhirnya penasaran, terus belajar? Enggak, masih belum baca, belum belajar Al-Quran juga. Masih tahap browsing-browsing? Iya. Pada saat itu, tahun berapa itu? Tahun berapa? 2016. Oh sudah ada. Iya, dan bisa browsing lah? Bisa browsing, tapi tetap nggak tertarik browsing tentang Islam. Oh iya. Sama sekali nggak browsing tentang Islam. Cuma aku hanya ngerti, ya tayangan-tayangan di TV kan banyak para penghafal Al-Quran gitu kan. Masya Allah. Dan banyak, walaupun aku nggak pernah nonton, tapi tahu gitu loh. Tahu kalau orang Islam itu memang banyak yang hafal gitu. Tapi nggak jadi bahan pertimbangan kalau itu kitab yang benar. Dulu nggak gitu. Nah, jadi aku hanya terus mencari kebenaran di dalam kitab suciku yang lama. Karena masih mencari kebenaran di kitab yang lama. Karena dalam diri aku kan Islam itu udah buruk. Oh iya. Jadi aku nggak segampang itu langsung percaya apa yang pendetaku bilang Al-Quran itu benar. Enggak. Jadi aku hanya
masa sih gitu kan. Dan bergejolak lah. Iya gitu. Terus ketemu lagi nih sama temanku yang tanyain itu. Dia nantangin, Li, kalau kitab sucimu itu bilang ada Yesus ngomong, akulah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen, katanya gitu. Nah ini aku seneng banget nih waktu dia ngomong gitu. Ya walaupun selama itu kan aku belum pernah ketemu sih ayatnya, belum pernah nemu. Dan gak bakal ketemu. Iya, aku belum pernah ketemu ayat Yesus itu ngaku akulah Tuhan, sembahlah aku. Aku belum pernah ketemu. Jadi aku pulang pengen cari tahu itu ayatnya di mana gitu, tapi kok ya nggak nemu-nemu gitu kan. Jadi saat itu sampai malam karena aku semakin mempelajari Bible, semakin bergejolak gitu kan. Dan aku pun sempat sebelum ditanyain itu, aku juga ketemu ayat ya di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi itu buat pegangan aku gitu ya saat itu. Nah, jadi aku mengingat ayat-ayat yang aku temuin ini sebenarnya udah aku ceritain ya di kisah mualafku ya. Harus maha tahu, nggak pernah lapar, nggak pernah ngantuk gitu kan. Nah, ini salah satu kisah aja ya. Aku inget ya itu di Matius 21 ayat 18 sampai 19. Ceritanya tuh kan Yesus lagi lapar. Jalan, dia ngeliat pohon ara. Yesus datengin pohon ara itu. Nah, begitu sampai, lah kok ternyata nggak ada buahnya. Jadi aku di situ langsung ya berpikir lah ya, Tuhan itu pasti maha tahu, sedangkan Yesus nggak maha tahu. Dan Tuhan itu nggak pernah lapar, tapi Yesus kelaparan. Nah dari situ akal sehat pasti bisa menyimpulkan lah ini yang bener gimana gitu. Tapi kalau mereka bilang, ya kan posisinya sedang 100% manusia, itu gimana? Nah ya di situ, kalau dibilang itu Yesus masih 100% manusia. Berarti nggak ada Tuhan dong. Terus cari lagi aja, ada nggak sih Yesus itu 100% Tuhan? Nah disitulah saya terus mencari dan yang tadi aku bilang temanku minta dalil ya, ada nggak ayatnya Yesus ngaku dia Tuhan, sembahlah aku. Nah terus jadi aku malamnya itu sampai benar-benar bergejolak banget, berpikir bisa dikatakan hampir bulat lah ya, hampir pengen banget mu'alaf gitu ya. Ya, hampir memutuskan pengen banget bersyahadat. Dan terbuktinya sifat-sifat manusianya benar-benar ya manusia gitu di Bible. Betul. Tapi saat itu tuh malam-malam itu sebelum aku memutuskan untuk pengen berhijrah gitu ya, aku tuh berdoa sampai nangis. Aku tuh benar-benar memohon kepada Tuhan. Jadi aku minta ampun ya, selama ini itu waktu itu masih Kristen dan minta ampun, minta Tuhan itu masih ke Yesus juga. Jadi atau waktu netral aku berdoa itu begini. Aku berdoa kepada Tuhan yang aku tahu Tuhan itu Tuhan semesta alam. Dan selama ini aku hanya ingin menghambakan diri itu kepada Tuhan semesta alam. Ya. Namun kalau selama ini Tuhan yang aku sembah itu salah, mohon tunjukkan kebenarannya. Tapi kalau selama ini aku sudah menyembah Tuhan, ternyata Tuhan itu sudah benar dan aku sempat meragukan, aku mohon maaf karena sempat meragukan Tuhan yang selama ini aku sembah. Tapi yang pasti aku menghambakan diri itu kepada Tuhan semesta alam, mohon diberikan petunjuk gitu. Nah jadi saat itu aku nggak tenang ya, karena pengen banget dapat kebenaran Tuhan itu yang benar yang mana gitu kan. Terus tidur seperti biasa, nggak ada firasat apa-apa, bangun tidur gitu ya. Pas mau ke kantor, ini pagi-pagi nih, papaku tanpa basa-basi nyodorin Yohanes 13 ayat 13. Nah, bunyinya? Akulah guru dan Tuhan,
Nah, jadi bunyinya kan gini, engkau mengatakan aku guru dan Tuhan. Memang tepat karena akulah guru dan juga Tuhan. Gitu ayatnya ya. Jadi saat ketemu ayat yang papaku tunjukin, langsung dalam hati itu, loh, kok ternyata ada ayatnya Yesus mengaku dia adalah Tuhan gitu. Walaupun nggak ada kata-kata sembahlah aku, kan temanku nantangin minta ayat Yesus ngaku Tuhan dan sembahlah aku. Ya. Ternyata papaku nunjukin ayat Yesus ngaku dia itu Tuhan gitu. Dan aku pun langsung merasa, ih gimana sih aku ini, selama ini kok aku udah meragukan ketuhanannya Yesus, padahal ini ada ayatnya Yesus itu Tuhan gitu kan. Terus aku janjian lah sama temenku itu, aku tunjukin, aku bilang, Mas ini loh ada ayatnya Yesus ngaku dia itu Tuhan ya, walaupun gak ada kata-kata sembahlah aku gitu kan. Betul. Dan yang aku pikirkan lumayan lah ya, levelnya temanku. Ada model satu lah. Iya, dan levelnya temanku kan dia pernah mualafin ya, seorang Kristiani. Jadi aku merasa ini kalau bisa masuk Kristen nih, seneng banget gitu kan. Nah ternyata dia nggak langsung minta baptis, dia nggak kaget gitu, nggak, dia nyantai. Emang kamu yakin aslinya kayak gitu? Dia nanya ke aku. Kamu yakin aslinya emang bunyinya kayak gitu, tulisannya kayak gitu? Kamu yakin tuh nggak ada yang dirubah-rubah? Nah dari situ aku bilang, ya aku punyanya cuma ini Mas. Alkitabku punyanya tulisannya ya udah gini bahasanya kayak gitu. Terus ya dia cuma bilang lagi, ya kamu yakin itu emang aslinya gitu, nggak ada yang berubah-ubah. Karena dia bilang kayak gitu, jadinya ini PR baru lagi deh buat aku. Aku cari tahu. Dan aku cari tahu pun ke versi yang jadul ya, versi yang lama-lama, versi kuno. Kan di Alkitab Sabda, kan di aplikasi juga ada ya. Jadi di web ya, aku lihat ternyata di bahasa-bahasa tahun-tahun terbitan sebelum-sebelumnya itu ditulisnya bukan Tuhan. Tuan, junjungan kayak gitu. Jadi batal lagi nih. Jadi aku bingung ini sebenarnya aslinya gimana sih gitu kan, karena kok terjemahannya pun banyak yang berubah-ubah gitu loh. Nah jadi aku pun ingat karena poinnya waktu temanku bilang yakin aslinya kayak gitu, aku cari tahu juga ke bahasa aslinya. Nah teman-teman bisa lihat juga di channelku Kisah Mu'alaf part 4. Situ gimana caranya aku menemukan ya, aku menelusuri sampai ke bahasa aslinya dan aku terjemahkan ke bahasa apapun ya. Jadi bahasa aslinya itu ditulis Kurios. Ternyata diterjemahkan ke Inggris itu Mister. Diterjemahkan ke Malaysia Enci. Ke Indonesia Bapak gitu, Tuan gitu. Jadi nggak ada yang Tuhan, nggak ada yang God gitu loh. Nah jadi ini aku ngelihat, ini kenapa sekarang yang aku punya kok ditulis Tuhan, sedangkan terjemahan yang dulu-dulu itu sempat bener gitu loh, sempat Tuan, kok dirubah jadi Tuhan kan? Jadi masalah lagi nih ya. Nah jadi masalah lagi nih, jadi disitulah aku mulai semakin yakin berarti Yesus memang hanya Tuan, bukan Tuhan. Iya. Nah, dan sesuai apa yang Yesus katakan ya di Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17 ayat 3, Yesus hanya utusan ya. Di Yohanes banyak sekali. Banyak sekali. Yohanes 5:30. Ya kan? Banyak sekali ayat-ayat yang jelas sekali Yesus ngaku dia utusan gitu. Dan dia pun memerintahkan kita menyembah Allah. Nah, jadi disitulah aku yakin kalau mencintai Yesus, mengikut Yesus, tempatkanlah Yesus dalam posisi yang tepat. Betul. Nah, disitulah saya sadar, karena tahu ya, walaupun saya nggak belajar tentang Islam, tapi saya tahu Yesus itu di Islam sebagai utusan, dimuliakan sebagai nabi. Betul.
dan dijaga karena orang Islam di mana-mana pasti tahu lah Nabi Isa itu kan lahir dari perawan suci ya. Nah, dari seorang yang dijaga, keluarganya pun keluarga baik-baik semua. Jadi disitulah aku yakin aku harus ke Islam. Dan di situ alhamdulillah bersyahadat ya. Itu begitu sudah yakin di titik itu tadi ya. Akumulasi dari pencarian, terus kemudian dari menemukan pencarian di Bible, ternyata dari isinya kontradiktif, kemudian bahkan ada yang dirubah, ya kan, Tuhan jadi Tuhan dan lain sebagainya, kemudian akhirnya mantap ya. Mantap. Dan itu pun juga sebenarnya godaannya masih banyak sih. Jadi setelah yakin Islam itu yang benar, aku pengen syahadat tapi masih belum ada keberanian. Oh, waktu itu sebenarnya sebelumnya sudah pengen syahadat. Pengen syahadat. Jadi maksudnya setelah semua proses pencarian kebenaran ya di dalam Bible udah clear, udah yakin nih Islam ini yang benar. Pengen syahadat tapi masih nggak berani. Karena tinggal masih sama orang tua. Betul. Dan saya tahunya kan di Islam itu muslimah wajib berhijab. Betul. Nah, jadi saya dulu bingung, ini kalau aku bersyahadat sedangkan aku belum bisa berhijab, berarti aku udah langsung dosa, masuk Islam langsung dosa karena belum bisa berhijab. Ada tabungan satu. Nah, dan itu dosa besar lah ya, karena perintahnya dari Allah langsung. Betul. Ya, di Al-Quran juga ada gitu. Nah, jadi aku masih menunda-nunda. Nah, tapi selang beberapa hari aku pulang dari kantor itu bareng teman ya dulu di mobil ya. Jadi beliau itu karena kita sering ngobrol lah pasti tahu juga ya dia ya. Dan dia bilang, "Kamu kenapa sih kalau udah tahu Islam itu yang benar, kenapa nggak mau bersyahadat?" Mau, tapi aku belum siap. Kenapa? Karena ya aku bilang karena belum bisa berhijab. Dan beliau bilang, mengenai berhijab, kamu lakukan aja semaksimal mungkin yang kamu bisa. Katanya gitu. Dan bersyahadat itu adalah hal yang sangat baik. Jadi jangan pernah menunda kebaikan. Katanya tuh kita nggak pernah tahu. Itu teman muslim. Ya, teman muslim. Dan dia bilang kita tuh nggak pernah tahu umur kita itu sampai kapan. Betul. Bisa aja sekarang kita pulang ternyata 5 menit lagi, berapa menit lagi ternyata kecelakaan, mati, apa kamu di rumah kenapa-napa, meninggal. Kalau dalam keadaan belum Islam, di neraka selamanya. Padahal sebelumnya Allah sudah membuka pintu, itu hidayah itu, tapi kita nggak sempat masuk. Jadi disitulah, jadi aku langsung, ya juga ya. Itulah jadi ya langsung syahadat itu di mobil. Di masjid mana? Nggak di masjid dulu, jadi langsung di mobil, langsung di mobil, langsung bersyahadat. Sama teman muslim tadi. Masya Allah. Dan beliau yang langsung menuntun ya bersyahadat. Jadi ya udah pulang kantor gitu, terus karena aku udah bersyahadat dan aku minta aku mau beli kerudung, mau beli baju-baju panjang gitu. Ya udah langsung dianterin ke toko baju muslim ya, butik muslim. Itu saat itu juga ya? Saat itu juga pulang. Masih bersama perjalanan bersama gitu ya? Masih perjalanan bersama. Jadi pulang habis bersyahadat langsung kita mampir ke toko buat beli-beli beberapa baju, kerudung. Ya nggak banyak sih, tapi lumayan lah buat menutup aurat ya. Dan itu masih sembunyi. Oh, curi-curi lah ya. Iya, sembunyi-sembunyi. Jadi masih aktivitas ngantor kan, tinggal sama mama papa ya. Jadi aku mau berangkat kerja, itu kerudung aku masukin di dalam tasku. Tapi memang sebenarnya orang tuaku pun bingung gitu. Biasanya kan aku pakai baju mini-mini ya. Terus kok tiba-tiba serba tertutup gitu. Walaupun belum berhijab, dari rumah kan mereka nggak ngelihat aku berhijab. Jadi aku kantongin hijabnya di dalam tas. Begitu udah agak jauh, aku pakai. Jadi teman-teman di kantor taunya aku, loh kok udah pakai kerudung, udah mualaf gitu. Pulang kantor pun gitu. Sama, jadi aku masih pakai kerudung dari kantor. Udah deket rumah,
udah merasakan ini nggak aman nih karena sembunyi-sembunyi ya. Jadi aku lepas ada zona tertentu. Iya, tapi itu pun dalam perjalanan itu aku nggak tenang gitu loh. Jadi saat aku melepas hijabku, orang-orang melihat auratku, saat itu aku beristighfar gitu, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunin aku terpaksa melakukan ini gitu. Iya. Dan memohon terus untuk keberanian supaya bisa ngasih tahu ke keluarga gitu. Jadi dan itu lama, berbulan-bulan itu aku tutupi dari keluarga. Pontianak ya, masih di Pontianak ya? Di Malang sini. Oh, di Malang. Di Malang. Iya. Jadi nggak enak banget ya punya keyakinan, apalagi udah ada aturannya kan dalam hal berbusana, ternyata sembunyi-sembunyi kan nggak enak banget. Nggak enak. Beban. Sholat pun juga mau kena, aku simpen di dalam lemari gitu kan, aku kunci, bawa gitu. Biasanya nggak pernah gitu kan, lemari dikunci. Terus sudah selang berapa bulan gitu ya, lama gitu kan, menjalaninya nggak nyaman karena sembunyi. Aku udah mulai menghindar dari gereja. Awal-awalnya aku ke gereja itu cuma malas ke gereja lah. Enggak, jadi kan udah masuk Islam dan sudah mengerti tempat ibadah orang kafir itu haram. Betul. Jadi aku ke gereja pun juga dalam hati tuh was-was banget ya. Jadi minta ampun sama Allah gitu. Jadi aku niatkan ini untuk menyembunyikan dulu, aku belum siap dulu gitu. Dan di gereja aku nggak pernah mau ikut nyanyi-nyanyi setelah aku masuk Islam itu. Jadi orang nyanyi, aku cuma komat kamit, tapi nggak mau memuji Yesus sebagai Tuhan lagi. Supaya kelihatan ikut nyanyi ya. Nah, pura-pura aja gitu, karena sudah Islam kan. Dan dalam hati, semoga Allah ampuni dan tolong Allah mudahkan jalan untuk bisa terus terang ke keluarga. Nah, jadi di situ udah semakin nggak nyaman, nggak enak. Aku mulai berani nih, nggak mau ke gereja. Terus pas satu hari itu aku keluar seharian dari pagi sampai malam. Nah, di gerejaku itu kan ada 4 kali pertemuan ya. Jadi jam pagi, terus jam 10, terus sore sama malam. Nah, di situ aku sengaja hindari sampai orang-orang itu selesai ibadah semua, baru aku pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan itu aku ngomong sama teman-teman aku pas keluar itu. Aku bilang, aku pengen banget ngasih tahu ke orang tuaku. Caranya gimana ya? Gak enak banget sembunyi-sembunyi itu, rasanya udah begah banget gitu ya, gak enak banget. Terus teman-teman juga bilang, gimana ya caranya ya? Dan mereka menyarankan berdoa aja, minta tolong sama Allah, apa-apa jangan mengandalkan manusia, andalkan Allah. Pasti Allah kasih jalannya, pasti kamu dikasih kekuatan. Masya Allah. Nah, jadi di situ aku pun nggak nyangka gitu. Jadi setelah pulang dari pergi seharian untuk menghindari nggak ke gereja, aku pulang itu pas kebetulan kakak aku lagi datang juga ke rumah ya, kan udah pada berumah tangga, tapi pas lagi liburan ke Malang, salah satu kakak aku itu jadinya nanya, kamu kenapa kok baru pulang? Mulai curiga orang tua. Terus ya karena mereka juga udah curiga kok aku aneh kan, akhir-akhir beberapa waktu kan kok udah makin aneh gitu. Terus ditanya, kamu kenapa? Kamu nggak ke gereja? Iya. Kamu udah nggak mau ke gereja? Iya, emang udah nggak mau ke gereja. Jadi aku nyantai gitu jawabnya. Terus kakak aku nanya, kenapa kamu udah nggak mau ke gereja? Kamu udah nggak Kristen lagi ya? Iya, emang aku udah nggak Kristen lagi. Terus apa sekarang? Kamu udah Islam? Iya, aku udah Islam. Langsung panas ya beliau. Itu sama kakak ya? Sama kakak. Kalau sama ibu belum? Belum. Jadi itu kakak itu yang pertama langsung menginterogasi itu kakak. Nah, jadi kakak yang langsung masuk ke kamar gitu kan, nanya-nanya. Setelah dia dapat jawaban itu semua yang aku bilang, teriak-teriak dia manggil mamaku. Jadi mamaku langsung dipanggil mama gitu. Langsunglah ke kamarku juga. Terus dibilang, "Mah, ini loh anak mama sekarang
dia udah nggak Kristen lagi mah. Lapor ya? Iya, langsung jadi di hadapan dan langsung dia udah nggak Kristen lagi mah, dia udah Islam. Dan mama saat itu kaget ya, tapi tetap alhamdulillah orang tuaku itu orang tua yang santun ya. Alhamdulillah mereka nggak kasar gitu. Jadi mama cuma nanya, kamu yakin